Oke, jumpa kembali di sesi ketiga di Universal Windows Platform, dan kali ini kita akan membahas tentang akses data dengan Universal Windows Platform. Hampir tidak ada aplikasi apapun yang tidak menggunakan data. Jadi, sesi kali ini mungkin akan sangat penting bagi rekan-rekan yang hendak mengembangkan aplikasi dan mengkonsumsi data. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang muncul pada saat kita hendak mengakses data adalah bagaimana Universal Windows Platform memfasilitasi kita untuk mengakses data secara lebih mudah. Universal Windows Platform memiliki 3 pendekatan untuk mengakses data. Pertama, kita bisa mengakses data ke sebuah penyimpanan khusus yang dinamakan dengan App Data. Berikutnya, kita juga bisa mengakses dan mengelola data melalui basis data internal yang didukung oleh Universal Windows Platform, sebagai contoh SQLite. Atau kita juga bisa mengelola dan mengakses data berasal dari database atau basis data yang berada di lingkungan eksternal di luar aplikasi, sebagai contoh SQL Server, MySQL, dan sebagainya. Dan kita akan membahas 2 poin pertama bagaimana kita mengakses data. Mari kita bahas pendekatan yang pertama. Pendekatan pertama adalah mengakses data melalui teknologi yang dinamakan dengan App Data. App Data bisa kita bayangkan sebagai private storage untuk sebuah aplikasi. Dengan kata lain, sebuah aplikasi akan memiliki sebuah private data. Private App Data ini bisa berbeda ataupun sama dengan masing-masing pengguna. Setidaknya terdapat 2 jenis App Data, yakni App Settings untuk menyimpan berbagai macam informasi konfigurasi, sebagai contoh key dan value, nilai-nilai sederhana, dan yang kedua adalah App File. Ada sebuah pendekatan App Data untuk menyimpan berkas seperti gambar, teks, ataupun berkas biner di aplikasi Anda. Lalu bagaimana App Data disimpan? Seperti yang dikemukakan sebelumnya, App Data bisa Anda bayangkan sebagai sebuah private storage untuk sebuah aplikasi. Dan bagaimana App Data ini disimpan? Terdapat 3 pendekatan. Pertama, App Data bisa disimpan sebagai local App Data. Artinya, setiap aplikasi yang akan kita pasangkan di komputer kita akan memiliki sebuah local App Data. Dan apabila kita memiliki 2 buah device, sebagai contoh kita memiliki 2 buah notebook dengan aplikasi yang sama, maka masing-masing aplikasi tersebut akan memiliki sebuah local App Data. Local App Data ini sangat fleksibel karena memiliki kebebasan ukuran dan penggunaan. Berbeda dengan local app data, roaming app data lebih bersifat spesifik dan memiliki keterbatasan ukuran. Roaming app data ini mendukung konsep yang sangat terdepan yang kita kenal dengan sinkronisasi. Artinya, jika kita memiliki 2 buah perangkat dan 2 buah perangkat tersebut menggunakan aplikasi yang sama, maka antara perangkat yang satu dengan perangkat yang kedua itu dapat melakukan sinkronisasi terkait dengan data yang disimpan. Bayangkan saja kita memiliki RSS feed dan kita mensubscribe beberapa alamat RSS feed. Roaming app data memungkinkan aplikasi Anda yang berada di Windows Store akan memiliki kesamaan data yang berada di aplikasi Anda yang berada di Windows Phone. Sementara temporary app data adalah sebuah app data yang bersifat temporer. App data ini seperti case di dalam sebuah web browsers. Dengan kata lain, pada saat kita meng-close sebuah aplikasi tersebut, maka dia akan dapat hilang dan tidak dapat di-recovery lagi. Dengan kata lain, Anda memiliki 3 pendekatan dan silakan memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Walaupun terdapat 3 pendekatan bagaimana menyimpan app data, secara sederhana proses konfigurasi dan juga proses akses atau menggunakan app data itu sama. Yang pertama, kita harus menyiapkan bagaimana kita membaca konfigurasi app data. Dan yang kedua, kita dapat melakukan operasi seperti membuat, menulis, ataupun membaca data. Dalam hal ini, terdapat 2 pendekatan yang sedikit berbeda. Pada saat kita menulis membaca data setting seperti key value pair, itu akan berbeda dengan pada saat kita membaca dan menulis sebuah berkas di app data. Mari kita lihat kode di bawah. Di sini terdapat 3 buah potongan kode. Kode pertama adalah menjelaskan bagaimana kita memanggil konfigurasi sebuah data. Kita bisa melihat terdapat 2 pendekatan, yang satu menggunakan kelas application data container, sementara yang kedua menggunakan storage folder. Application data container digunakan untuk membaca konfigurasi file. Sementara storage folder digunakan untuk mengelola dan memanipulasi sebuah berkas. Di langkah kedua, kita melihat betapa mudahnya kita melakukan manipulasi local app data dari sisi key value pair. Sementara di langkah 3, kita melihat bagaimana kita dengan mudahnya untuk menulis dan membaca berkas. Berbeda dengan local app data yang menjamin terjadinya
kesamaan data pada saat membaca dan menulis, roaming up data memiliki sebuah pendekatan yang sangat unik. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan melakukan event handler yang kita sebut dengan current.datachange. Current.datachange itu bertujuan untuk menjamin bahwa berkas ataupun konfigurasi yang disimpan di dalam app data itu selalu terkini berdasarkan device yang lain. Sebagai contoh, kita lihat langkah 1, kita membuat sebuah event handler current.datachange. Kemudian data change handler itu kita lakukan dengan melakukan refresh data ataupun hal yang lain. Langkah yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mudahnya kita memanggil sebuah konfigurasi. Entah itu konfigurasi berupa key value var dengan current.roaming setting ataupun kita memanggil untuk berkas dengan current.roaming folder. Berbicara dengan temporary app data, biasanya yang kita lakukan adalah menyimpan berkas sementara di sebuah app data tersebut. Maka dengan kata lain, kita bisa menggunakan temporary folder dengan application data.current.temporary folder. Kemudian kita bisa mengakses temporary folder tersebut untuk melakukan penulisan secara asinkronus. Dan kita juga bisa memanggilnya dengan get file asynchronous dengan berkas yang kita simpan. Begitu mudah dan sangat sederhana. Jika skenario app data sangat cocok untuk menyimpan berkas-berkas yang bersifat sederhana, berkas temporer ataupun nilai-nilai konfigurasi yang sederhana, maka pendekatan yang berikutnya adalah kita menggunakan basis data internal. Sebenarnya pendekatan ini juga adalah sebuah pendekatan yang menggunakan app data menyimpan sebuah berkas SQLite. Hanya saja dengan adanya SQLite ini, pemrogram akan terbantu untuk menggunakan atau mengakses data dengan menggunakan sintak yang sudah mereka terbiasa, yakni SQL atau Standard Query Language. Lalu pertanyaannya, kapan kita menggunakan basis data internal, SQLite, ataupun kapan kita menggunakan app data saja? Pada saat kita membutuhkan query berbasis sintaks SQL, maka SQLite adalah solusi yang sangat tepat. Pada saat hendak menyimpan data konten aplikasi yang cukup banyak dan terstruktur, maka SQLite adalah suatu pendekatan yang sangat tepat. Dan pada saat data yang disimpan hanya dibutuhkan oleh satu aplikasi tersebut, tidak ada terjadi sinkronisasi, maka SQLite adalah pendekatan yang tepat. Bagaimana cara menggunakan SQLite? Well, tidak ada sesuatu yang sulit ataupun aneh menggunakan SQLite. Pertama, kita harus mengunduh extension SQLite yang mendukung Universal Windows App. Di sini bisa di-download di http://sqlite.org. Kemudian setelah itu, kita perlu wrapper library yang memudahkan kita untuk mengakses SQLite configuration atau SQLite library. Kita bisa menginstalnya di nugget.org. Setelah kita mengunduh dan menginstal kedua komponen tersebut, kita bisa melakukan aktivitas create dengan sintaks SQL. Caranya kita biasanya membuat sebuah objek SQLite connection, mungkin Anda ingat istilah SQL connection, ini sama saja. Kemudian kita bisa membuat model di dalam kelas, kita bisa membuat model yang dikenal dengan POCO, dan kemudian kelas-kelas tersebut kita gunakan untuk melakukan manipulasi aktivitas create di model tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin mengakses data eksternal yang berada di server lain, berada di cloud ataupun yang lain? Universal Windows Platform tidak bisa berkomunikasi langsung dengan database. Dengan kata lain, tidak bisa kita melakukan koneksi langsung ke SQL Server, SQL Azure, ataupun MySQL. Namun demikian, Universal Windows Platform dapat menggunakan middleware untuk dapat berinteraksi baik melalui WCF ataupun Web API. Bagian ini akan dibahas pada sesi selanjutnya, yaitu menghubungkan aplikasi dengan service. Setelah kita tahu bahwa terdapat 3 cara untuk mengakses data, lalu bagaimana kita menampilkan data tersebut? Konsep menampilkan data sama dengan bagaimana kita menampilkan sebuah proses pengikatan data terhadap antarmuka yang kita kenal dengan teknik data binding. Data binding, seperti halnya di WPF, pada Universal Windows Platform juga memiliki kemampuan untuk tidak hanya menampilkan, tetapi juga melakukan sinkronisasi. Dengan kata lain, apabila di back-end layer terjadi perubahan data, maka di front-end akan melakukan sinkronisasi secara otomatis tanpa harus melakukan refresh data. Dan data binding ini bekerja untuk sebuah variable ataupun collection yang kita peroleh dari back-end layer.
Lalu apakah langkah awal untuk menggunakan data binding? Langkah awal yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah model. Model ini dapat rekan-rekan bayangkan sebuah kelas yang merepresentasikan sebuah entitas tertentu. Sebagai contoh di sini saya membuat kelas yang saya beri nama recording. Kemudian kelas tersebut memiliki atribut-atribut ataupun variabel-variabel yang kita lihat di sini memiliki beberapa properti seperti artist name, composition name, dan sebagainya. Dan pada saat itu kita biasanya juga membuat sebuah data contoh pada saat kita melakukan pemanggilan constructor ataupun pada saat kita memanggil sebuah pembuatan objek. Di sini kita bisa lihat contoh kodenya. Berikutnya kita menyusun sebuah view model. View model ini bisa dibayangkan sebagai proxy antara tampilan dengan model yang kita buat. Sebagai contoh proxy, maka tujuannya adalah melewatkan dan melakukan penyaringan apa yang berhak ditampilkan ke dalam aspek view. Di sini kita bisa lihat terdapat public recording, default recording, kemudian dia mengembalikan sebuah nilai get yang tidak lain adalah sebuah objek recording itu sendiri. Langkah ketiga adalah kita melakukan inisiasi objek view model pada kelas yang akan menggunakannya. Pada contoh ini, kita menggunakan kelas view model di sebuah kelas yang kita namakan dengan main page ataupun halaman utama. Setelah kita melakukan inisiasi view model di dalam kelas yang akan menggunakan model tersebut, maka selanjutnya akan sangat mudah. Kita bisa menampilkannya dalam markup SAML seperti berikut. Anda bisa lihat bagaimana kita menggunakan satu pendekatan, yaitu kita memanggil text dan kita di sini melakukan binding view model di default recording.oneline summary. Sementara untuk list item ataupun sebuah tampilan yang cukup banyak, kita bisa menggunakan item source. Dan ini hampir sama bagaimana pendekatannya, yaitu x.2bind kemudian view model.recordings. Di dalam sebuah item source atau sekumpulan data collection, maka kita biasanya menulis yang kita sebut dengan item template. Di dalam item template berisi beberapa kumpulan data bagaimana dia diformat dan ditampilkan. Di kode ini tampak cukup sederhana, kita hanya menambahkan teks blok teks untuk menampilkan data saja. Oke, demikianlah sesi kali ini. Kita sudah membahas bagaimana Windows Platform itu mengakses data, baik secara internal maupun eksternal. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana mengakses sebuah data melalui app data, jenis-jenis app data yang terbagi menjadi 3 bagian, dan bagaimana kita melakukan akses data menggunakan SQLite. Dan di bagian terakhir kita menjelaskan bagaimana proses data binding dan juga bagaimana kita melakukan akses eksternal di sebuah service yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk memperdalam konsep penyimpanan dan manipulasi data, maka kita akan sama-sama melakukan tutorial membuat aplikasi yang mengakses SQLite database. Kami sarankan rekan-rekan sekalian mencoba tutorial ini, dan berkas tutorial bisa rekan-rekan peroleh di deskripsi video. Terima kasih.